Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema renungan saat ini adalah dampak keramahan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak warga kota besar begitu menikmati saat-saat berlibur di desa. Kebanyakan alasannya adalah suasana desa yang masih asri, lebih sehat, lebih aman, harga-harga lebih murah, dan penduduknya lebih rukun dan ramah. Tidak heran usia warga desa lebih panjang dari warga kota. Meski dari fasilitas dan pendapatan, kota lebih memuaskan. Tapi dari segi kebahagiaan, khususnya berkaitan dengan kehidupan sosial, menunjukkan bahwa warga desa lebih bahagia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, semua orang suka diperlakukan ramah. Saat kita datang ke satu tempat dan disambut ramah, entah oleh resepsionis, warga setempat, pemimpin, bahkan oleh sahabat kita sendiri, kita senang, merasa dihargai, dan suasana hati kita menjadi baik. Namun apakah kita juga suka berlaku ramah terhadap orang lain? Berapa sering kita hanya ramah kepada orang tertentu hanya karena tugas atau hanya saat butuh sesuatu dari mereka. Keramahan nyatanya membuat orang lebih bahagia, bahkan panjang umur. Tentu saja ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang menerima keramahan, tetapi juga yang memberikan keramahan kepada orang lain. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengontraskan antara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan dengan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Nyatanya keramahan sebagai bentuk dari kasih adalah penawar kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan lain-lain. Sebaliknya, bukankah banyak kepahitan, kemarahan, dan pertengkaran, bahkan fitnah, terjadi hanya karena tidak ada sikap ramah dalam diri seseorang? Karena sikap tidak sopan, orang bisa marah dan bertikai. Karena ucapan yang ketus, orang menyimpan kepahitan. Karena sikap yang tidak ramah, muncullah gosip. Tidak ada yang suka dengan kepahitan, kegeraman, fitnah, dan pertikaian. Kabar baiknya, kita bisa menghindari hal-hal itu dengan mempraktekkan keramahan, kasih, dan pengampunan dalam hidup kita. Ketika kemarahan dibalas dengan kebaikan, fitnah dan kepahitan digantikan dengan pengampunan, dan perselisihan dibalas dengan kasih, percayalah bahwa hidup kita akan lebih bahagia
Bahkan kita juga akan menularkan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun karakter ramah agar keramahan kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang bahagia, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami dapat memberikan motivasi dan semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati setiap upayanya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.